Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mumpung masih di bulan Ramadan, kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Nah, salah satu bentuk daripada qiyamul lail itu kita mencoba belajar. Ya, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang surah Al-Lail, terutama pada ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang mana arti yang pertama adalah ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa, dan barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dengan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan bahwasanya ada sesuatu yang baik atau ada kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah nanti akan memberikan jalan kemudahan baginya. Kemudian sebaliknya, fa amma man bakhila wasna, dan barang siapa yang bakhil atau kikir dengan hartanya, kemudian wa kadzdzaba bil husna, dan juga mengingkari tentang adanya suatu kebaikan, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan mempermudah baginya menuju jalan kesukaran. Nah, jadi di dalam ayat ini seperti kita baca di dalam tafsir tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia yang jilid yang ke-10, membuat pembagian sifat manusia dalam hal mengelola harta bendanya. Nah, yang pertama itu dijelaskan dalam tafsir itu pada ayat ke-5 sampai ke-7, yaitu tentang fa amma man a'ta wattaqa. Nah, kemudian wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dalam ayat ke-5 sampai ke-7 ini dalam tafsir tahlili itu dibagi manusia itu ke dalam kriteria baik, yaitu kriteria baik. Kemudian nanti pada ayat ke-8 sampai ke-11 itu kriteria manusia yang tercela atau tidak baik. Kriteria yang baik di sini ada 3 hal, ada 3 komponen baiknya itu. Yang pertama adalah orang yang senang mengeluarkan hartanya, mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan atau membayar zakat misalkan. Itu ibadah yang ditentukan, yaitu zakat. Dan juga orang itu senang berinfak, berwakaf, dan bersedekah. Ini ciri pertama orang yang baik, yaitu fa amma man a'ta wattaqa, yaitu orang yang senang dengan memberikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain daripada zakat dia keluarkan, sedekah, infak maupun wakaf juga dia keluarkan. Kemudian ciri yang kedua orang itu adalah dia bertakwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak pernah melakukan semacam menyekutukan itu membandingkan, menyekutukan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia percaya tiada Tuhan selain daripada
pada Allah, maka dia la haula wala quwata illa billahil azim, maka dia tidak punya kekuatan dari selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia bertakwa kepada Allah, dia sehingga dia melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang kedua. Dan yang terakhir, ciri yang ketiga, itu dia mengakui kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dia membenarkan bahwa apapun yang telah ia peroleh itu, apapun yang ia dapat, itu merupakan dari pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, apakah itu hartanya, kemudian jabatannya, kemudian anak dan keturunannya, kemudian investasinya, atau jabatan di tempat dia bekerja. Dia meyakini bahwa itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya semacam upaya yang dia lakukan, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang yang ketiga. Nah, sebaliknya, kontradiksi daripada 3 ayat tersebut disampaikan tadi, wa amma man bakhila wastaghna. Ada orang yang pelit, yang kikir, yang tidak mau memberikan sebahagian rezekinya, sehingga dia tidak mengeluarkan zakat, tidak pula memberikan infak, sedekah ataupun wakaf. Nah, jadi dia termasuk orang yang semacam orang yang pelit, ya, dimana dia tuh tidak peduli dengan orang-orang di sekitar dia itu, apakah ada orang yang tidak mampu, orang yang miskin, orang yang yatim, orang yang duafa, orang yang meminta-minta. Dia tidak peduli, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, dia tidak mau mengeluarkan infak, sedekah dan wakafnya. Nah, itu ciri yang pertama, kontradiksi daripada orang yang baik tadi. Ini golongan orang yang tercela. Ciri yang kedua, dikatakan bahwa dia tidak mengakui, ya, dia tuh tidak mengakui, dia merasa tidak butuh orang lain, dan bahkan dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu muncullah sifat angkuh, sombong, tamak dalam diri dia itu, dan tidak tidak membenarkan bahwa apa yang telah ia peroleh itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meyakini apa yang dia dapat, apa yang ia miliki, dan apa yang ia punya sekarang itu merupakan hasil jerih payah dirinya sendiri, bukan ada ikut campur daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ciri yang kedua pada manusia-manusia yang tercela. Dan yang ketiga, itu dia tidak percaya bila mana amalan yang ia berikan itu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan yang begini, dia memberikan zakat, dia mengeluarkan wakaf, infak, sedekah, itu nanti Allah akan balas dengan cara yang berlipat ganda atau dari arah yang tak disangka-sangka. Dia tak percaya itu. Nah, sehingga dia tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Jadi inilah penjelasan daripada surah Al-Lail ayat 5-11 sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir tahlili Kementerian Agama Republik Indonesia jilid yang ke-10. Semoga kita semua termasuk golongan-golongan orang yang kategori pertama, yaitu golongan orang yang baik, bukan merupakan golongan orang yang kedua atau golongan orang-orang yang tercela. Semoga Allah semuanya memberikan kita kebaikan dan keberkahan hidup dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.